wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Yang terhormat Ibu Istri Hayus selaku Kepala Desa Jayanti, yang terhormat Ketua BPD yang pada hari ini diwakili oleh Sekretaris Wakil BPD, yang terhormat Babinsa Binamas Desa Jayanti serta RT yang berada di wilayah Budayawan. Segala puji bagi Allah, semoga kita tetap mendapatkan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, acara pertama yaitu sambutan Kepala Desa kepada Ibu Sri Rahayu. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunia. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretariat beserta staf jajaran Desa Jayanti, dan yang saya hormati Babinsa Binamas, Bapak Anggi, Bapak Firman, Bapak Arman yang selalu aktif untuk Desa Jayanti. Terima kasih Pak. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Jaro, Bapak RT, Bapak RW Kejaruan 3, yang alhamdulillah walaupun cuaca panas tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk membangun Desa Jayanti. Yang saya hormati mungkin 11, yang mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk 11 ini, karena tim 11 ini yang nantinya akan membuat satu dokumen, di mana nanti dokumen ini buat penambahan masa jabatan saya yang 2 tahun itu. Jadi Bapak RT, Bapak RW harus diketahui kenapa kita mengadakan musjus lagi setelah kemarin kita mengadakan musjus. Dan kemarin itu musjus yang untuk tahap tahun 2025. Ini musjus di tahun 2026 sampai dengan masa jabatan saya. Dan tak lupa yang saya hormati BPD yang mewakili BPD Desa Jayanti, yang mewakili selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wassalam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Jaro, Bapak RW yang saya hormati, mohon maaf karena undangan ini yang begitu mepet ataupun begitu besar-besar, karena kita memang harus segera melaporkan kegiatan-kegiatan kita yang nanti selama 2 tahun itu harus kita laporkan dan menjadi satu dokumen untuk desa. Bagi yang tadi yang sudah dijadwalkan di Jaro 2 yang tidak hadir, mohon Bapak Jaronya untuk turun ke bawah, dan mungkin yang besok untuk Jaro 1 ya
dijadwalkan di jam 1 agar disosialisasikan lagi Pak Jarwo untuk masyarakat, untuk RT/RW-nya. Jadi yang saya inginkan dalam musjus ini, di mana RT/RT yang mengetahui lingkungan-lingkungan sekitar, lingkungan-lingkungan di kita, apa saja sih yang belum pernah dibedah, apa saja sih yang belum pernah disentuh sama desa, itu yang kita usulkan. Terkadang RT ini tidak meminta apa-apa, tapi setelah saya turun ke bawah ada masyarakat yang teriak-teriak di situ. Bahkan yang program yang saya acarakan di desa, bahkan masyarakat sampai tidak tahu. Nah, ini yang mohon kerjasamanya untuk para RT, para RW, untuk sosialisasinya agar lebih gencar lagi ke bawah. Karena sosialisasi yang saya berikan ini adalah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak, khususnya. Gitu. Bapak RT mungkin untuk drenasi ataupun untuk pembangunan di Desa Jayanti hampir sudah 85% yang sudah terrealisasi. Yang saya inginkan mungkin ini peningkatan, dalam arti yang tadinya jalan paving bisa kita ajukan ke jalan beton. Itu bisa. Jadi misalnya yang belum paving yang tahun kemarin sudah dibangun tapi hanya beton, tahun itu kan tidak bisa. Yang benar-benar urgent, mana yang benar-benar urgent, yang benar-benar yang istilahnya itu kita dahulukan, itu. Yang saya inginkan rata loh. Ini terkadang di RT Muara, di RT Pasir Nangka, Cileungit itu jarang sekali yang ada masukan-masukan ke desa. Saya sangat bahagia, saya sangat senang kalau bila mana RT RW-nya itu ada yang memberitahukan ke saya, Bu di sana ada yang urgent, Bu di sana ada yang urgent. Terkadang masyarakat di sananya teriak tapi RT-nya diam. Nah ini gitu. Kadang saya mau harus ke siapa sosialisasi saya sampaikan gitu. Pastikan ke RT dulu saya sampaikan. Tapi terkadang RT yang tidak aktif, masyarakatnya yang teriak-teriak ke saya. Nah ini siapa yang mau saya salahkan? Masa mau salahkan Jarwo? Salahkan RT setempat dulu dong. Gitu. Makanya tolonglah, yang saya inginkan kita bekerja sama-sama bekerja. Menginginkan Desa Jayanti yang benar-benar bermasyarakat, benar-benar yang damai, benar-benar yang indah lah untuk Desa Jayanti. Sekarang Desa Jayanti apa-apa selalu saya fasilitasi. Program-program apa yang nggak saya bawa? Mudah-mudahan TPU yang saya PJU yang saya yang saya ajukan tahun kemarin, mudah-mudahan tahun ini November bisa terrealisasi. Saya selalu dorong, saya selalu tanya ke kabinetnya, Pak, untuk Desa Jayanti insya Allah bermurah, mudah-mudahan di November tidak ada pergeseran lagi. PJU saya usulkan untuk mana? Untuk daerah lokasi di Rengkos sampai ke daerah Hilir. Itu masukan-masukan seperti itu, ayo. Apa yang tidak bisa tertampung dengan desa, saya bisa mengalihkannya kemana? Minimal RT RW itu sudah ada masukan ke saya. Pasti kalau seandainya saya ketemu itu tuh PJU itu ketemunya pun saya di tempat hajatan tanpa tersengaja saya ketemu kabinetnya. Kebetulan berhubung masyarakat pernah ada amanah sama saya dorong, Pak, itulah saya. Setiap saya melangkah, kalau ada kesempatan saya ketemu dengan kabin sama atasannya, saya buru-buru. Saya pasti meminta fasilitas buat Desa Jayanti. Tolong ini RT RW-nya agar lebih bersemangat lagi, agar lebih turun ke bawah lagi. Apa yang harus kita benahi? Apa yang harus kita bangun? Jangan sampai istilahnya di depan bagus, di belakang itu yang saya inginkan semua merata, semua merasakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Desa Jayanti Ibu Sri Rahayu, yang saya hormati Sekdes Desa Jayanti Bapak Imam, yang saya hormati rekan saya selalu aktif di desa Bapak Andi, Bribtu Andi, yang saya hormati Ketua BPD yang mewakili, yang saya hormati jajaran 1, 2, dan 3, yang saya hormati RW, RT, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Habibina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di dalam acara khusus ini diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah jelas disampaikan Ibu Lurah. Marilah kita sebagai aparatur desa dari RT RW ingatkan lagi, ingatkan lagi RT-nya yang nggak datang disuruh datang. Karena apa? Karena acara ini sangat luar biasa. Ibu Lurah ini sangat luar biasa. Bukan untuk Bu Lurah, untuk kita semua, khususnya untuk warga Desa Jayanti, untuk membangun warga Desa Jayanti. Ayo kita bareng-bareng mau membangun. Ibu Lurahnya semangat, Pak RT RW-nya semangat caranya, Bu. Gimana mau berjalan seperti itu? Ya, tolong sampaikan ke RT RT-nya, ke masyarakatnya, apa yang dikatakan Bu Lurah tadi itu sangat luar biasa. Apa yang harus dibangun, apa yang harus disampaikan ke Bu Lurah itu harus disampaikan. Kata Bu Lurah tadi itu, Bu Lurah tidak mau mentang-mentang orang depan, kamarnya depan terus. Jadi Bu Lurah itu punya pemerataan, sangat bagus sekali. Yang kita sebagai aparat desa, RT, RW Jaro, kita sebagai bina masyarakat selalu mendampingi, insya Allah. Ya, selalu insya Allah mendampingi. Baik permasalahan sekecil apapun, mau siang mau malam, insya Allah kalau kita nggak ada kegiatan sesibuk apapun, insya Allah kita dampingin Pak ya, kita dampingin. Tolong dihimbau lagi ke Pak Jaro, Pak RW, Jaro RT yang belum ini, tolong disampaikan. Bu Lurah di sini udah standby dari tadi nungguin, katanya nggak datang, gimana mau acara berjalan? Ya, karena apa? Karena Bu Lurah juga dituntut dari atasannya, dari kecamatan, dari Pemda seperti itu. Ya. Kalau ini sisa seperti itu Pak, ya mohon maaf ya, bukan kita membanding-bandingkan. Namanya kita sebagai bawahan, pimpinan udah di sini, kita belum pernah datang, waduh, alamat. Bisa ramai, bisa ramai seperti itu Pak. Karena apa? Kita harus loyalitas sama pimpinan itu Pak. Harus loyalitas. Biar kegiatan berjalan dengan baik. Seperti itu. Kalau pimpinan semangat, bawahannya malas-malasan, gimana mau berjalan? Seperti itu. Ya. Kalau instansi saya, kalau kemarin saya udah gini, kalau belum pernah datang, waduh, udah lama. Jadi itu bikin memperlambat pekerjaan, semuanya akan terhambat. Seperti itu. Ya, saya mau lagi pada rekan-rekan partner saya kerja, semuanya harus semangat. Ya, bantu pimpinan kita di sini, Ibu Lurah kita sangat luar biasa untuk membangun desa ini. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Lurah, Ibu Kepala Desa Jayanti, Ibu Misri Rahayu. Yang terhormat Sekretaris Desa Jayanti, Bapak Iman Gerhana. Yang terhormat kakak saya, senior saya, Pak Babinsa, Sertu Parman, yang saya hormati, dan saya banggakan seluruh staf desa, RT, baik dari Kejuarawan 2 ada nggak nih? 2 maupun 3 ya, ada 1 tuh. dari 2 dan 3 yang hadir, terima kasih yang sudah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka Musdus Desa Jayanti. Semoga apa yang telah direncanakan, apa yang telah disampaikan dari RT maupun RW kepada pemerintah desa dapat terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada kendala, tidak ada halangan, rintangan. Semoga semua kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Babinsa bahwasanya kehadiran adalah hal yang utama. Kalau nggak hadir, nanti apa yang disampaikan, apa keluh kesahnya, apa masukannya nggak ada. Maka dari itu kehadiran itu nomor pertama, ya nomor 1 lah. Minta tolong kepada rekan-rekan semua, baik itu RT maupun RW, sebisa mungkin untuk dapat hadir, karena mengingat acara sangat penting ya, sangat penting. Tadi saya juga di sini sudah standby dari jam 1 ya, jam 1 sudah standby di sini tadi dari awal kita, karena memang saya Babinsa dengan Lurah dan staf desa sangat bersemangat ya, bersemangat mendampingi, melayani seluruh masyarakat, khususnya Desa Jayanti, seperti itu. Maka dari itu sama-sama kita menghargai, baik itu menghargai waktu, menghargai pribadi, menghargai orang lain, gitu. Itu sangat perlu dibutuhkan untuk komunikasi kita agar tetap lancar ya. Semoga juga tim 11 tetap selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya demi mencapai Desa Jayanti yang lebih baik, yang lebih maju ke depan. Mungkin itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Misri Rahayu selaku Kepala Desa Jayanti beserta Kasab jajaran Jaro dan rekan-rekan desa. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Parman, dan Binamas Bapak Aki yang hadir juga di belakang kita. Tidak lupa juga kepada BPD atau wakil yang diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Parman, dan yang saya hormati pada Ketua RT RW yang mudah-mudahan Kejuarawan 2 dan 3 ya, yang 2 mah cuma 1, tinggal yang 3 mah alhamdulillah lah ya. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat
berkumpul bersama dalam rangka pembahasan yaitu arah kebijakan di Desa Jati yang tentunya ini merupakan satu bentuk kegiatan penentuan yang strategis. Seharusnya mah kalau emang masyarakat ingin wilayahnya maju, ini merupakan bentuk musyawarah yang sangat strategis sekali karena ini menentukan arah kebijakan pembangunan untuk jangka panjang. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa dapat mengusulkan beberapa kegiatan yang mungkin nanti kita akan rumuskan dalam pembangunan 3 tahun ke depan. Sholawat serta salam tidak lupa juga mari kita sama-sama bacakan dan amalkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian yang hadir pada kesempatan yang baik ini mendapatkan syafaatnya sampai di yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kita diskusi nanti saya akan menyampaikan dulu apa sih itu RPJMDes gitu. RPJMDes adalah rencana kerja jangka menengah desa. Jadi di situ sudah jelas bahwasanya yang setiap tahun kita laksanakan di RKP, rencana kerja pembangunan desa, kita tidak terlepas daripada RPJMDes. Yang dulu RPJMDes itu per 6 tahun, 6 tahun sekali, sekarang itu ditambah menjadi 8 tahun. Artinya perencanaan 6 tahun kemarin untuk 2 tahun ke depan, karena masa perubahan undang-undang nomor 6 menjadi nomor 3, dituntut untuk menghimpun kembali rencana kerja jangka menengah pembangunan desa. Jadi seharusnya ini yang saya tadi sampaikan banyak masukan-masukan daripada pemangku kebijakan di bawah atau masyarakat tentunya yang diwakili oleh bapak-bapak sekalian. Kebutuhannya semua aspek, bukan hanya aspek pembangunan, tetapi di sini ada aspek pendidikan, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Yang tentunya kami berharap masukannya atau ide-ide yang berdasarkan keadaan di wilayahnya masing-masing. Yang kemarin kita sudah dapatkan informasi melalui, saya sambil berbeda aja lah. Depan. Saya dapatkan informasi melalui form yang telah disampaikan oleh Pak Jaro, tetapi saya melihat di sini kegiatannya masih yang biasa-biasa saja, lebih pada infrastruktur atau pembangunan yang setiap tahun itu sudah pasti kita laksanakan. Nah, seharusnya kami itu kemarin itu berharap supaya apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di wilayahnya masing-masing berikan masukan kepada kami agar kita masukkan dalam perencanaan pembangunan untuk 3 tahun ke depan. Bahkan kalaupun tidak selesai dalam 3 tahun ke depan, ini masih menjadikan referensi untuk tahun yang akan datang, siapapun itu pemimpinnya. Gitu. Ini menjadikan referensi pembangunan untuk 8 tahun yang akan datang. Gitu. Jadi ini RPJMDes merupakan kitab sucinya pemerintah desa. Jadi kita itu melaksanakan kegiatan tidak serta-merta asal begitu diucapkan itu harus dilaksanakan. Tidak, harus ada catolan
Jadi makanya segala kebutuhan masyarakat, baik itu fisik maupun ekonomi maupun keamanan, tercakup di dalamnya gitu. Jadi ini yang sudah diinventarisir, ada beberapa kegiatan masalah yang terjadi di lingkungan desa Jayanti. Yang paling banyak yang mengusulkan daripada masyarakat melalui RT RW yaitu yang pertama, kurang berfungsinya saluran pembuangan air limbah keluarga, SEPAL. Setiap tahun juga ada kan Pak RT, SEPAL itu selalu kita bangun, ya itu sudah menjadi prioritas. Nah, jalan, kalau jalan baru kayaknya untuk desa Jayanti sudah tidak ada ya untuk pembukaan jalan baru. Adanya jalan yang sudah rusak, mungkin peningkatan jalan, perbaikan jalan bisa, atau tadinya paving block yang sudah rusak atau bolong-bolong itu kita bisa tingkatkan menjadi dicor maupun pakai apa? Kontik ya. Nah, nanti Bapak sekalian, kita tentukan Jayanti mau kemana nih arah kebijakannya. Apa ke sektor pembangunan tetap, apakah kesehatan yang masih kurang di desa Jayanti, apakah pendidikan yang masih kurang di desa Jayanti. Nah, kita tentukan di sini. Kalau misalkan ini kita bahas kejahatan 3. Kejahatan 3 apa sih yang menjadikan kebutuhan dasar masyarakat di situ? Apa sih potensinya di situ? Dan masalah yang terberat di situ apa sih? Di situ kan masih banyak pertanian. Pertanian apa yang menjadi kebutuhan petani? Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ataukah ada lingkungan yang masih kumuh dan kotor? Itu bisa kita tentukan di sini. Nah, yang ketiga UMKM yang sudah kita inventarisir, ada juga di kejahatan 3 UMKM-nya. UMKM, terus selanjutnya sering terjadi pencurian kecil di lingkungan masyarakat. Nah, ini kan bentuknya kegiatannya keamanan. Nanti permasalahan ini kita pecahkan melalui kegiatan yang akan dilaksanakan di desa. Contoh, misalkan dalam rangka menanggulangi terjadinya pencurian, kita tingkatkan siskamling dengan kegiatannya. Kegiatannya apa? Pembuatan siskamling desa, memfasilitasi, gitu kan? Atau dengan menambah dengan linmasnya di desa, itu bisa kita lakukan oleh anggaran desa. Itu banyak hal yang dari permasalahan ini nanti kita pecahkan beberapa kegiatan untuk menanggulanginya. Selain daripada aspek potensinya kita lihat, tetapi kita juga akan menanggulangi permasalahannya di lingkungan tersebut. Selanjutnya, terbatasnya sarana air bersih. Ya, permasalahannya, kita apa solusi daripada kekurangan air? Kita misalkan di desa itu membuat SAB, atau misalkan ada ketersediaan kali, potensinya misalkan kita bisa penyaringan air kali supaya menjadi air bersih. Kan banyak hal yang bisa dilakukan di desa melalui anggaran desa. Selanjutnya ada minimnya pengendalian sampah. Betul, bukan hanya di kejauhan 3, kayaknya untuk di 3 kejauhan ini masalah sampah itu menjadi masalah yang sulit dipecahkan, karena setiap harinya masyarakat itu pasti menghasilkan ada sampah, terutama sampah plastik dan sampah yang lainnya. Nah, melalui anggaran desa kita bisa petakan kegiatannya, misalkan dengan pembuatan bak sampah atau pembuatan
tempat pembuangan sementara, atau dengan kalau masyarakatnya mau dengan membuat gerobak dan lain sebagainya, bisa kita petakan di di anggaran desa. Selanjutnya yaitu kurangnya kesejahteraan RT RW. Ya, ini kami tahu, kami dari kami memahami kebutuhan RT RW juga di masyarakat itu sangat luar biasa dengan siltap atau insentif yang diberikan oleh pemerintah kabupaten itu kayaknya masih banyak cukup kekurangan. Tetapi kami di sini juga akan mencoba karena standar SPK-nya sudah ditentukan oleh kabupaten. Nah, tapi dengan usulan ini mudah-mudahan ini nanti bisa terlihat oleh pihak kabupaten dan bisa dipertimbangkan untuk peningkatan insentifnya. Amin. Selanjutnya, kurang tersedianya lahan TPU di Kejaruan 3. Kejaruan 3 ada TPU ya? Ada. Woi, banyak. Ada ya. Makanya cuman di situ apalagi di rekod ya. Di rekod itu maka saya mau mengajukan karena Mayora ini mau mengajukan mohon untuk dibuat TPU. Iya. Iya, TPU itu kayaknya bisa-bisa ya, ada sedikit ya. Untuk umumnya belum ada ya. Baru di Gerahium mungkin dan di Persada. Persada ada. Adanya di Kejaruan 2. Oh, di Kejaruan 2. Ya. Mungkin nanti ini walaupun tidak bisa dianggarkan di desa, ketika masuk RPJMDes itu bisa tadi yang seperti Ibu Lurah bilang, bisa kita usulkan ke SKPD lain, baik ke kecamatan maupun ke kabupaten atau ke provinsi, tergantung daripada kewenangannya. Yang penting ini menjadikan kebutuhan masyarakat di lingkungan, terutama di lingkungannya masing-masing ya. Selanjutnya BPJS Kesehatan, banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki BPJS. Ya, kita bisa masukkan juga nanti kalau di desa itu kan biasanya kalau yang sakit itu dibantu dengan di kabupaten itu ada UHC ataupun nanti kalau desa itu fasilitasi dengan SKTM mungkin. BPJS ini bisa kita usulkan nanti kepada kabupaten supaya ditambah lagi kuotanya agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat diproteksi oleh jaminan kesehatan. Selanjutnya sulit mendapatkan pupuk. Ini keluhan para petani mungkin ya. Sulitnya pupuk. Ya mudah-mudahan kemarin melalui kegiatan desa juga kita sudah memfasilitasi solusi pupuk, pengadaan pupuk organik. Kita sudah laksanakan kegiatannya. Mudah-mudahan kalau udah masuk dalam RPJMDes itu menjadi satu kegiatan nantinya ke depan. Selanjutnya kemiskinan ekstrim, lansia yang tidak berpenghasilan, tidak produktif, janda atau misalnya jompo ya yang tidak dijamin oleh tidak bisa usaha. Nah itu kan di desa contohnya kalau lansia yang tidak berpenghasilan misalnya sudah sepuh lah, itu bisa kita masukkan dalam BLT desa. Ada anak gitu. Ada anaknya deh. Hah? Ada anaknya. Oh, ada anaknya. Iya. Ya misalkan kalau sebatang kara kan keluhannya itu kan tidak berpenghasilan, nah artinya punya anak mah gak usah dimasukin. Oh gitu. Kategorinya. Itu atau jauh anak. Iya. Belum dari berapa bulan sampai keluar itu tanggung jawabnya. Ya, tapi di desa pun bisa dilaksanakan kegiatannya. Ya, itu penambahan. Contohnya BLT desa. Kita setiap tahun melaksanakan BLT desa. Bantuan itu.
Ya seperti ini nih di bidang penanganan kemiskinan ekstrim. Selanjutnya PJU, penerangan jalan umum, betul di Kejayaan 3 memang sangat dibutuhkan. Dan selanjutnya sarana dan prasarana lingkungan RT RW, betul tidak tersedianya balai RT dan balai RW ya. Ya bisa kita masukkan nanti dalam kegiatan per tahunnya. Misalkan sudah ada judulnya di sini, masuk juga ini. Selanjutnya meluapnya Sungai Cidurian yang mengakibatkan banjir, betul ya. Di Kejuaraan 3 ada beberapa titik mungkin apa yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Cidurian. Dalam permasalahan ini mungkin ada beberapa kegiatan di desa yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Yaitu contoh kemarin ada pembagian sembako dan bisa kita kegiatannya itu pembuatan turap apalah yang dapat mencegah banjir kepada masyarakat. Selanjutnya sering terjadinya penyalahgunaan narkotika, betul di Garenium ada. Ya. Di bukan hanya Garenium, Kejayaan 3 sering nggak? Zona merah. Hah? Zona merah. Nah, kalau misalkan ini nanti kita kegiatannya mungkin kita berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum atau kegiatannya meningkatkan minat olahraga atau seperti apa nanti di desa itu kita bisa lakukan. Ketika kita ingin meminimalisir penyalahgunaan narkotika atau dengan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya tidak tersalurkannya bakat dan kemampuan pemuda di bidang olahraga. Tidak adanya sarana dan prasarana olahraga. Betul di Kejayaan 3 ada sarana olahraga. Ada sepak bola ya, ada. Bola voli ada ya. Tinggal diperbaiki. Nah, kalau ada cantolannya di sini, setiap tahun bisa kita ajukan untuk pembangunan bulu tangkis, misalkan lapangan bulu tangkis, pengecoran. Bulu tangkis sudah ada di RT 15. Atau belum ada. netnya, gitu kan netnya. Udah pernah. Kalau sepak bola misalkan gawangnya atau jaringnya atau bolanya, ketika ada judulnya di sini. Selanjutnya minimnya sarana dan prasarana pondok pesantren. Ya betul di Garenium kan banyak ya. Pondok pesantren juga ya perlu kita fasilitasi. Perlu dalam kegiatan yang misalkan kekurangan air bersih atau kekurangan penerangan, kekurangan bangunan dan sebagainya. Sebenarnya mau kurang santrinya enggak pernah. Oh gitu. Iya, santrinya kurang. Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat, rehabilitasi gedung posyandu dan polides. Pelayanan kesehatan masyarakat ya bisa kita bangunkan dengan di daerah ini belum ada gedung posyandu ya. Yang penting tanahnya ada, bisa kita lakukan pembangunan di sana gitu. Yang penting dihibahkan tanahnya. Ketika udah menggunakan anggaran desa itu harus bentuknya hibah kepada desa. Selanjutnya kurangnya kesejahteraan kader posyandu. Yang naik gaji loh posyandu. Ya, mudah-mudahan kayak tadi ketika ada di judul, kalau misalkan standar SBK-nya di kabupaten sudah naik, kita akan memaksimalkan untuk insentifnya. Selanjutnya adanya rumah tidak layak huni. Betul, di Kejayaan 3 masih ada banyak. Kejayaan 3 perasaan loba di dinya nggak bangun. Masalah nilai. Ya, dengan adanya judul di sini mudah-mudahan RTLH tetap kita akan
ya. Selanjutnya banyaknya penduduk urban yang berdomisili di Desa Jayanti ya, penertiban, pendataan. Kita bisa melaksanakan kegiatan pencatatan RT itu. Misalkan pendataan penduduk urban itu bisa kita adakan di desa dengan melibatkan RT misalkan, atau pengontrolan misalkan warga pendatang satu kali dengan membuat perang misalkan di desa, atau membuat papan-papan spanduk dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di desa. Nah mungkin ini 22 permasalahan yang ada di Kejarwan 3. Nah kami udah 3 aja dulu, 2. Nanti apakah masih ada permasalahan yang ada di lingkungan yang dapat kita inventarisir supaya dapat kita buat dimasukkan dalam satu kegiatan, supaya kita pecahkan, kita mencari solusinya supaya bisa dibuat kegiatan di desa gitu. Dari 22 ini apakah ada lagi yang belum terpikirkan atau tersentuh oleh yang akan nanti kita rancang di RPJMD Desa Jayanti? Apa itu? MCK. Tersedianya coba tulis. Tadi kekurangan air bersih tadi. Nah, ini terbatasnya sarana air bersih bisa kita lakukan untuk pembuatan kegiatan MCK, SAB. Ini hanya permasalahan, tetapi kegiatannya belum. Nanti kita bisa petakan kegiatannya. Bisa dengan pembuatan tadi MCK, bisa dengan pembuatan SAB, atau tadi penyaringan dari air kali menjadi air bersih, pengolahan air kali. Itu masuk dalam kegiatannya. Nah spesifiknya nanti per tahun kita laksanakan. Nanti ada di rankingan kita juga. Ini ada nggak masalah lagi yang belum terinventarisir di sini? Daftar masalahnya coba ke atas lagi. Terus ke bawah. Nah ini kan masalah. Ini masalah. Masalah ini apakah masih ada di lingkungan Kejarwan 3 yang belum kita inventarisir? Silakan. Itu pengen saya ngomongnya di. Pengen ini masuk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdes atas waktunya. Saya hormati Pak Pembina Pemirsa, saya hormati Kejarwan 1 atau Kejarwan 2, saya hormati Ibu Kepala Desa, dan juga saya hormati para RT dan RW, dan juga SOPPD yang diwakili serta jajaran staf desa. Saya melihat dan meninjau yang berkurang berfungsi dan jika terjadi hujan banjir ya. Ada di sebelah kami, di warga kami di dalam situ, sampai kolam renang, sampainya sering air itu meluap situ. Kapan? Berapa meter? Udah masuk tarwek. Ya nanti dari dulu. Iya, berapa meter? Jadi situ sering saya lihat, saya tinjau kalau hujan, air itu meluap ke warga, dan warga pun sering komentar ataupun datang ke rumah seperti itu. Dan untuk yang ketiga untuk KPU ya, KPU kemarin saya mau meninjau atau mau konfirmasi ke Kabupaten Mayora sebelum ketemu untuk majukan KPU dan ada di sebelah itu pemahaman. Mudah-mudahan nantinya kami akan menyurati ataupun datang ke Mayora minta hibah. Ada juga masyarakat rekor dan semuanya mudah-mudahan terlaksana.
Dan rusaknya jalan ada juga yang belum kena api. Dan mohon untuk yang di desa ataupun di hijau dari belakang juga ada, dari Ibu Mus itu malah belum ada pun. Samping kelas ini juga ada belum terlaksana. Yang saya perlukan, satu, terjadi hujan di baju satu. Kedua, kalau bisa untuk balai warga, karena sedikit posyandu kami ini tanahnya ada yang itu pengennya telah terjadi di posyandu dan akan ke balai warga seperti itu. Senting bisik-bisik, jadi tanah posyandu itu ada yang menggugat. Jadi mohon Pak Sekdes maupun lainnya minta balai warga. Balai warga pun di situ, insya Allah mungkin kami akan lanjutkan yang sebelahnya buat kamar anak-anak, biar bermainnya di sebelah, jangan di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak RW atas masukannya. Sebetulnya apa yang tadi diusulkan kesalahan yang ada, cuma spesifik kegiatannya belum kita petakan nanti di form selanjutnya. Ini hanya daftar masalah. Maksud kami, masalah ini masih ada nggak yang belum kita cover dari semua aspek, bukan hanya aspek infrastruktur, tetapi misalkan permasalahan yang lain, perceraian misalkan, perceraian apakah banyak itu di lingkungan situ? Kan ketika ada perceraian harus ada solusi. Kita sebagai pemerintah hadir. Contoh dengan melakukan sosialisasi KDAR dan lain sebagainya. Itu contohnya begitu. Yang saya lihat di sini belum ada ini. Karena di Kabupaten Tangerang di pengadilan agamanya tercatat banyak sekali setiap tahun, setiap bulannya angka perceraian di Kabupaten Tangerang. Tapi lalu, Pak RW sudah ngecek tuh. Ya, di sini daftar masalahnya. Nanti kegiatannya mah akan kita laksanakan form selanjutnya. Masih ada tidak masalah yang perlu diinventarisir dari 22 masalah ini? Yang tadi ya, yang 15 yang ada. Nah, bukan yang ada kegiatannya yang 5. Nah, setelah tadi kita sudah menginventarisasi masalah, nah penyebabnya kita lihat dulu penyebabnya dan potensinya apa sih di situ, gitu. Potensinya apa? Dan langsung kegiatannya sudah kita bisa tentukan. Misalkan seperti tadi masalah di kejadian 1, nah titiknya baru kita ke kegiatan, gitu, langsung ke kegiatan. Itu nanti mungkin kegiatan sudah kita inventarisir kemarin melalui Jaro, sudah turun ke bawah. Ada beberapa titik kegiatan terkait spal, terkait jalan, itu sudah dicoba diinventarisir oleh Bapak Jaro supaya nanti masuk dalam kegiatan per tahunnya. Selanjutnya yang tadi yang ada ranking. Nah, Bapak Ibu seharusnya nih, ini contoh tadi titiknya. Kita misalkan di Kejuaraan 1 permasalahan jalan, Kejuaraan 3 permasalahan jalan ada berapa sih panjangnya secara keseluruhan? Nah, kita sudah menginventarisir kurang lebih masih 1.500 jalan yang rusak. Masih, apakah
untuk tahun pembangunan di Kejaruan 3 yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, apakah kita fokus kepada jalan, gitu kan? Menjadi ranking berapa itu untuk pembangunan jalan, gitu? Apakah butuh, sangat butuh dan mendesak untuk pembangunan jalan? Apakah kekurangan air bersih yang mendesak, gitu? Nah, kita tentukan di sini sebagai RT, sebagai RT untuk bagaimana meninjau kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak itu tadi. Nah, terkait dengan kegiatannya kita bisa musyawarahkan lagi setiap tahun. Nah, untuk pembangunan 3 tahun ke depan, aspek apa yang akan kita tempuh yang menjadi prioritas? Pendidikan, apa kesehatan yang masih kurang, atau apa pembangunan tadi seperti fisik, spal atau jalan. Nanti kita ranking di sini. Contoh dirasakan oleh banyak orang, misalkan pembangunan spal. Perbesar serin. Seperti ini ya. Nanti pembangunan spal punya ranking berapa dia? 1 sampai 5 misalnya punya nilai 1 terendah sampai nilai 5 terbesar. Punya nilai berapa sih yang dirasakan oleh orang banyak? Pembangunan, misalkan pembangunan jalan. Sebetulnya Des, semua masyarakat desanya itu merasakan. Ya. Makanya apa? Tadi jalannya yang rusak, enggak. Ya, berarti punya nilai 5 prioritas, ya kan? Prioritas, punya nilai 5 berarti. Terus, apakah kondisi jalannya sangat parah atau mendesak? Misalkan, kalau misalnya masih agak bagus, misalnya masih kita pantau masih ada lubang-lubang, di jalan-jalan itu yang tadinya api, ya, karena udah tidak layak lah, akhirnya kita kasih bawah peningkatan ya. Misalkan belum mungkin lah, belum mendesak lah, kita kasih nilai 2 atau 3, gitu kan. Selanjutnya, apakah menghambat dalam pendapatan masyarakat? Misalkan jalan tersebut digunakan untuk petani mengangkut hasil buminya, misalkan gitu. Masih bagus contohnya nih, masih bagus, kita kasih nilai 1, gitu kan. Atau mendesak, emang menghambat perekonomian atau menghambat orang berangkat kerja ke pabrik, misalkan, kita kasih nilai 3, misalkan gitu. Cuma saya mendesak 1 deh. Hah? Saya mendesak 1. Iya, menghambat peningkatan pendapatan. Apa tuh? Oh iya, SAB mah mendesak berarti ya. SAB, ya. Sering lihat warga tengah malam larinya kamu sekolah. Iya. Nomor 2 itu berarti mendesak. Nah, tuh misalkan sering terjadi berulang atau itu rusaknya parah, misalkan dalam kejadian ketika jalan rusak sering terjadinya kecelakaan atau jatuh atau kotor, misalkan jatuh kecepetan hujan mau berangkat kerja, sering terjadi berulang. Kalau misalnya tidak, kita beri angka 2 misalkan gitu. Tapi izin Ya. untuk di RT 15 yang selalu yang jalan arah ke Abad ini Almarhum itu publiknya kurang lebih kalau bisa di outfit deh biar masyarakat itu jalan enak lah. Sering saya lihat jalan goyang, tapi sering ada yang jatuh juga. Ya mohon ini mah ajuan aja. Untuk selanjutnya, ya ini mohon maaf untuk para RT harus kompak dan artinya minta kerjasamanya. Adapun jalan yang begitu atau kurang ini harus ada laporan ataupun ya seperti itu kita konfirmasi lah, kita ada kerjasamanya. Ya, tapi sejauh ini saya bertanya, Bapak Ibu sekalian sudah paham kan tujuan daripada penyusunan RPJMDes? Sudah paham kan?
Ini mah cantolan kegiatan, paham nggak? Cantolan kegiatan supaya nanti kita setiap tahun dilaksanakan melalui apa? Kita juga ada khusus RKP namanya setiap tahun. Tapi ketika itu harus ada dalam RPJMD. Kita harus lihat dalam bukunya. RPJMD ada nggak ini yang direncanakan 5 tahun ke depan, 8 tahun ke depan? Itu doang ini mah buat cantolan kegiatan per tahun. Iya, bisa kita buka lagi, bisa kita buka lagi. Kalau kegiatan lebih kepada bapak-bapak misalkan SPAR, itu lebih kegiatan per tahun, lebih kegiatan per tahun yang akan dilaksanakan tahun depan misalkan itu. Oke, ada lagi? Itu Pak, RW 08. kalau misalkan 08. ya, mulai dari dulu kan RW. Tuh, RW 15 tuh. Wih. Ya. Ya. Tadi anu tadi data tadi ada ayat peternakan. Potensi masalah. Ada. Terus ke bawah, ke bawah. Beda dusun. Nggak ada. Dusun satu itu. Ya, bisa, bagus. Ya, masukannya jeli. Ya, peternakan masukin. Ya benar, yang ketiga, kejauhan 3 belum ada integrasi. Ambil yang kedua aja, yang P1 aja. Oh, lomba peternak intinya. Lomba lauk. Yang jago deh. Hah? Yang jago lomba. Gimana? Dulu opak kan dulu. Oh gitu. Belum benar ayam jago kacanya sih, Pak. Jadi jati di Pak. Ada di dusun juga. Di kopi. Pertemakan kan RT RW kita tidak ternak juga supaya kegiatan. Satu dusun satu. Nih, segera. Sudah ada nih, jadi Segera. Iya. Tadi ada yang dimasukin ke 1, 2, 3. Sirkulasi barang enggak ada. Waalaikumsalam. Kalau masih Bapak dosen saya mengingat sebenarnya informasi dari dulu juga sedangkan belum sudah terima OPK ya Pak. Ya intinya kami pengen ada untuk perawatan semacam di aula Dewana kalau ada tempat MTK-nya, pengajian, terus untuk penerangan yang di JTU di depan perumahan persada itu agak gelap Pak. Jadi kami juga mohon untuk paling tidak ada perawatan untuk pembangunan yang sudah ada. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT 25 masukannya. Pak Agus, Pak Babe atas masukannya yang mungkin kita masukkan di sini sarana dan prasarana apa namanya lingkungan perumahan. Nih, 14. Mana? Sarana lingkungan RT/RW. Itu balai RT. Lingkungan RT/RW.
Oh iya, ya udah masuk bisa kegiatannya nanti bisa dicantolin di situ nanti kegiatannya. Terima kasih Pak. Saya mau urgent deh. Ya silakan. Mudah-mudahan kita punya anggaran. Ya. Mau minta lampu satu aja. Saya kalau ikut sering orang anak haji balik pulang itu lagi. Ya. Gimana? Itu kan ada anak haji ya. Ya. Itu penerangannya kurang. Cuma udah ada lampu. Ya, Dudukannya udah ada. Beli. Ada telepon sifatnya emergency ya, emergency dan apa namanya sih kalau itu mah kalau ini kan kita kenakalan yang menentukan kenakalan untuk ke makam yang ini berada tapi belum ada langsung kalian sama itunya Itu mah sama kasih kade itu mah. ya bisa nggak Jalur di kade itu mah. belum kan. terima kasih atas dukungannya Pak RW 08. Di sini kita sudah ada yang usulan DDU. Mudah-mudahan ini menjadi cantolan kegiatan yang dapat dilaksanakan di desa maupun di SKPD lain. Nanti melalui judul itu, permasalahan PJU di lingkungan Kejaruan 3 nanti itu bisa kita usulkan beberapa kegiatan, salah satunya adalah penerangan jalan atau PJU yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kades. Sebetulnya dia sebelum PJMS ini sudah mengusulkan kepada Disub karena kewenangannya Disub untuk pencarian jalan yang jalan ya. Tapi kalau misalkan tidak di-cover oleh Disub, pemerintah desa juga bisa melakukan pembangunan penerangan jalan ini. Setiap tahun nanti kita usulkan, yang penting judulnya sudah ada baik-baik. Nah, oke, siap. Ya. Oke, ada lagi nggak? Sebetulnya ini kepasut proyeksinya. Jadi tadi saya sampaikan, ya. Nah, rankingan nanti sebetulnya mah kalau sekarang di ranking nanti mungkin tidak ada musyawarah kepada masyarakatnya ya. Nanti kita akan bagikan form ini setelah tadi judul permasalahan yang ada di sana itu nanti kita masukkan di sini. Nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi di sana di RT-nya di RW-nya yang terutama di Kejaruannya lah rempuk lagi. Mana yang menjadi prioritas yang untuk 3 tahun ke depan kita bangun. Nanti itu menjadi dasar pembangunan kita dalam 3 tahun sisa masa jabatan 2 tahun ke depan. Ya, itu nanti silakan berembuk. Nanti kita akan bagikan form ini setelah nanti teman-teman mengintegrasi masalah tadi. Nanti Bapak Ibu di sini silakan memberikan nilai. Nilai 5 nilai tertinggi, nilai 1 nilai terendah. Kita baca dari sini dirasa nomor banyak. Apakah itu masuk dalam kategori itu? Seberapa penilaian Bapak Ibu nanti di bawah. Terus sangat parah dan mendesak. Yang ketiga, menghambat peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya keempat, sering terjadi berulang. Biasanya kejadian berulang tadi contohnya narkoba. Misalnya ada di situ ada peredaran narkoba atau penangkapan sering terjadi berulang. Nah, nanti kita akan melakukan perankingan ini setelah Bapak Ibu memberikan nilai. Tersedianya potensi untuk mencari masalah tidak di situ. Banyak deh. Ya, contoh narkoba tadi, contoh narkoba. Terjadi potensi untuk mencari masalah, ada potensinya di situ. Potensinya apa? Pesantren. Itu merupakan potensi. Yang kedua, sarana olahraga. Ke pemuda kalau sudah di
sedikitnya dapat mengurangi dampak penyalahgunaan narkotika. Itu potensinya apa? Masyarakat potensi dengan masyarakat saling bahu-bahu menjaga lingkungannya, itu dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba. Contohnya seperti itu. Terus sering COD-an di situ kan? Mana akhirnya? Gimana kalau ada Lagi nanti gimana? nemui kan garap, orang tuanya nangis, udah garap udah bawa. Coba ada lagi nggak ini? Udah mana nih? Konsentrasi masalah. Kalau tidak ada, kita close untuk kejauhan 3. Tidak ada lagi dianggap, tidak ada lagi masalah yang timbul di kemudian hari. Jangan salahkan kami ketika kegiatan yang muncul nanti Bapak Ibu mengusulkan tidak ada cantolannya di sini, kami tidak dapat melakukan pembangunan tersebut karena tidak ada dasar hukumnya nantinya, gitu. Ini sudah kita close nih, masalah yang ada di lingkungan itu hanya segini nih di kejauhan 3 nih, yang sudah masuk semua gitu. Dibaca lagi ulang. Tidak masalah, yang Tadi penting kan ngomong dilaksanakan, tahu apa, ya. silakan. Iya, yang penting sudah ada jumlah kata saya juga. Kalau saya kan mengajukan silahkan, mau tahun berapa silahkan, atau nanti yang akan datang, monggo. Cuma diaturisasi hari ini. Kita ulang lagi, baca sendiri, baca ya. Dibaca baik-baik. Yang pertama, kurangnya pengusaha pembangunan lain riba, bisa sepal, bisa judit di situ kan pembangunannya, atau bisa gorong-gorong dan sebagainya, itu bisa terjadi di situ. Yang kedua, rusaknya jalan pemukiman, bisa coran, bisa pabrik, bisa paving kembali di situ. Itu bisa sudah mencakup ya kebutuhan masyarakat ini. Selanjutnya UMKM, pedagang bangunan, misalkan peningkatan kapasitasnya, fasilitas berdagangnya, atau pembinaan jualannya bisa masuk ke situ UMKM. Selanjutnya, sering terjadi pencurian kecil di rumah masyarakat, bisa poskamling, bisa ditambah limasnya, bisa pembelian HT. Ada lagi untuk koordinasi. Ya, BHT. Bisa seragam limas, di situ masuk di dalamnya. Selanjutnya terbatasnya sarana air bersih. Ini bisa SAB, bisa MCK, bisa pengelolaan air dari kali. Selanjutnya minimnya pengendalian sampah, banyak sekali.